Audio Jungle. Dan doa adalah sebuah pintu yang Allah Ta'ala bukakan kepada hambanya. Allah Ta'ala berikan waktu kepada hambanya, dan Allah Ta'ala bukakan pintu kepada hambanya seluas-luasnya, hingga Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab kalian. Panggil aku, doalah kepadaku, aku kabulkan kalian. Dalam ayat ini ada dua hal. Yang pertama adalah perintah. Yang kedua adalah jaminan dari Allah Ta'ala. Perintahnya adalah doa kepada Allah, panggil kepada Allah Ta'ala. Dan jaminannya adalah aku kabulkan kalian, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya itu Rasul bilang, Allah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah sedang kalian dalam keadaan yakin, mantap bakalan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa kita didengar oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya hajat kita dan hajat semua manusia itu semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hajat kita, pengkabulan hajat kita dibandingkan dengan Allah Ta'ala bukakan waktu, Allah Ta'ala bukakan pintu, dan Allah Ta'ala mau mendengar suara kita dan panggilan kita dan keluhan kita, itu lebih besar daripada dikabulkannya hajat kita. Artinya dikasih waktu, diluangkan waktu, mau gobul nggak gobul tuh hajat, dikabulin atau nggak dikabulin, Allah mau dengerin kita aja udah girang banget. Allah mau nerima kita udah girang banget. Allah bukain pintu buat kita udah girang banget. Apalagi dijanjikan pengkabulan doa dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatu. Sehingga beruntung orang yang tiap saat selalu merujuk kepada Allah Ta'ala, tiap saat selalu memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang dikasih masalah, dikasih problem, dan dibikin dia doa belum dikabul-kabulin. Kenapa? Allah masih demen dengerin suaranya dia. Masih suka, masih senang, masih betah mendengarkan hamba tersebut memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Masih senang. Ada juga orang yang dia orang nggak benar, tukang maksiat, tapi doa apa aja langsung dikabulin. Kenapa? Allah enak dengan suaranya dia. Jangan manggil, udah mau apa? Kasih, yang penting jangan manggil saya. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi masalah dikabulkan, nggak dikabulkan itu kan bukan tugasnya kita. Itu urusannya Allah Ta'ala. Tugasnya kita manggil kepada Allah Ta'ala. Di ayat tadi ada yang jadi tugasnya kita. Tugasnya kita ud'uni, memanggil Allah, berdoa kepada Allah. Adapun astajib lakum itu bukan tugasnya kita. Jadi tugas kita panggil, kita berharap. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau bilang, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftigari falihadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna faqri wa ittirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Doa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bilang dalam hadis, ad-du'a hiyal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Dalam riwayat ad-du'a hiyal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadat. Doa itu adalah ibadat. Kita doa, nah itu ibadat. Salat ibadat, puasa ibadat, doa ibadat. Minta kepada Allah Ta'ala ada ibadat, memanggil Allah ibadat. Kemudian juga disebutkan la yaruddul qada illa du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir buruk kecuali doa. Dengan kita doa kepada Allah Ta'ala ditolak keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazidu fil umur illa al-birr. Dan gak ada yang bisa menambah umur seseorang kecuali kalau dia bikin kebaikan. Mau panjang umur, bikin baik. Tapi kalau dia ngezalimin orang, ganggu orang, ambil haknya orang, hartanya orang, nodai kehormatan orang, gosipin orang, ngatain orang, nanti calon matinya cepat. Waliyadzubillahi min dzalik.
Doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini kerjaannya para nabi-nabi, kerjaannya para wali-wali, kerjaannya sholihin. Salat kita, salat, tahu gak salat artinya apa? As-salat ad-du'a. Salat adalah doa. Itu makna salat lugatan ad-du'a. Salat adalah doa. Ugil du'a bi khair. Doa dengan kebaikan. Itu salat. Suratul Fatihah isinya apa? Isinya doa. Kita memanggil kepada Allah, memuji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita baca itu semua, Allah Ta'ala bilang, hamidani abdi, sana alayya abdi, majjadani abdi, hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku, hambaku memuliakanku. Tiap ayat yang kita baca direspon. Begitu kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami beribadat dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka Allah Ta'ala merespon di ayat tersebut, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Adapun mulai kalimat ini untuk hambaku apapun yang dia minta. Terus kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini doa. Terus Allah Ta'ala respon, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku apapun yang dia minta aku berikan. Minta kepada Allah Ta'ala apapun, dunia atau akhirat. Meminta kepada Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang dikasih dunia, jangan kita hasud, jangan kita iri kepada orang tersebut. Mau kayak dia, siapa yang ngasih dia? Allah. Minta kepada Allah. Jangan kita iri akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, membuat kita terharamkan dari nikmat-nikmat Allah, dan membuat kita terharamkan dari nikmat kita yang sudah ada, nikmat yang sudah kita rasakan, kita terharamkan dari untuk menikmatinya. Orang kalau udah iri, dia nggak bisa menikmati nasi uduk yang lagi dia telan, ya kan? Orang kalau udah iri, ngelihat daging di piringnya tetangga, begitu, ikan di piring dia, oh dia ngudumal. Yang ada dia rasakan tuh ikan cuma durinya doang. Sibuk ngeliatin daging di piringnya orang, ikan di piring sendiri digondol kucing akhirnya. Nggak bakalan bisa menikmati hidup. Dan orang yang hasud, yang iri, nggak bakal bisa memimpin, bakalan celaka, bakalan rugi. Tapi kalau kita mau dunia, minta sama Allah, mau akhirat, minta kepada Allah Ta'ala. Ada satu ulama, dia lagi duduk di Ka'bah, depan Ka'bah, dihampiri oleh khalifah, oleh Amirul Mukminin, datang menghampiri dia. Itu Amirul Mukminin takjub melihat orang tersebut. Dia datang kepada sahabat itu, sahabat Rasulullah. Dia datang bilang, ya Syekh, wahai guru, kata khalifah, kata Amirul Mukminin kepada ini orang, saya presiden. Tahu. Kemudian, kamu punya hajat gak? Saya siap memenuhi hajat kamu. Dipaksa sampai tuh sahabat itu nengok, dia bilang, wahai Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya ini lagi di rumahnya Allah. Saya malu untuk minta kepada selain Allah. Dengar begitu itu Amir, oh iya benar-benar, oh iya udah dia mundur, nggak mau minta kepada selain Allah. Ditungguin sampai keluar. Begitu keluar dari Masjidil Haram, dicegat lagi sama presiden. Stop, sekarang udah di luar masjid. Punya hajat, saya siap penuhi. Maka sahabat itu bertanya, kamu bisa menuhin hajat dunia atau hajat akhirat? Kalau hajat akhirat, wah saya nggak bisa hajat akhirat. Emang presiden bisa nolong kita dalam kubur? Tolong jawabin pertanyaan mungkar wa nakir. Jawabin. Menteri, gubernur, pejabat, jawabin. Yang kita bela mati-matian bisa nolong kita dalam kubur? Gara-gara dia kita ngegosip, ghibah, terus bisa nolong kita dalam kubur? Bisa dia menangkis azabnya malaikat? Nggak bisa. Bisa dia menggantikan tempat kita di neraka? Nggak bisa. Terus ngapain kita bikin maksiat gara-gara dia? Lagian juga kalau kita tahu gak, orang paling bodoh di dunia adalah orang
yang demi dunianya dia korbankan akhirat. Demi jabatan, demi tahta, demi harta, dia korbanin sholat, dia korbanin takbiratul ihram, dia tinggalin sholat jamaah, dia tinggalin majelis. Ini orang paling bodoh di dunia. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, tahu siapa? Yang demi dunianya orang lain, dia yang korban akhirat. Dia yang korbanin surga, dia korbanin kedudukan di sisi Allah, dia korbanin sholat jamaah, dia korbanin kebersihan hati. Demi siapa? Demi dunianya orang lain. Yang dapat jabatan siapa? Orang. Nah, kenapa lu yang berantem? Yang dapat jabatan siapa? Fulan. Nah, kenapa ente yang saling mendengki? Kenapa ente yang ngotorin hati? Kenapa lu yang jadi tumbalnya di neraka? Dia yang naik jabatan, misanan kamu? Bukan. Kakak kamu? Bukan. Bapak? Bukan. Adik? Bukan. Dia kenal kamu? Kagak. Kalau ketemu di jalan ente disapa gak? Enggak. Nah, terus kenapa lu mampus gara-gara dia? Ini orang yang paling bodoh di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu karenanya itu ketahuilah bahwasanya itu enggak, ini orang ditanya hajat dunia apa hajat akhirat. Bilang kalau hajat akhirat, kata presiden, saya nggak bisa nolong kamu. Hajat akhirat saya nggak bisa nolong kamu. Alhamdulillah, pejabat zaman dulu masih tahu diri. Nggak kayak orang yang cari kursi zaman sekarang. Saya yang menggantikan kamu di neraka. Saya yang nyelamatin kamu. Urusan mungkar wa nakir, gua yang handle. Kenapa teman mainnya waktu kecil, teman main gundu? Waliyadzubillah min dzalik. Kalau yang dulu, pejabat zaman dulu masih tahu diri, akhirat saya nggak bisa tolong apa-apa. Kalau dunia saya punya. Jadi hajat dunia, maka si sahabat itu bilang, kalau hajat dunia, maaf ya, kalau hajat dunia, saya nggak pernah minta dunia dari pemiliknya, apalagi dari yang bukan pemiliknya. Lu cuma dipinjemin doang. Yang punya Allah. Saya nggak pernah minta dunia kepada Allah, terus saya suruh minta dunia kepada kamu. Ya sorry deh, maafin deh. Masya Allah. Hakada. Mereka adalah orang yang menumpukan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang dalam segala hal baliknya kepada Allah Ta'ala. Ditimpa musibah, baliknya ke Allah. Ditimpa banjir, baliknya ke Allah. Ditimpa apa lagi namanya, penyakit, merujuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dibikin itu bala, musibah, bencana dan urusan duniawi biar kita balik kepada Allah Ta'ala. Kalau ujung-ujungnya kita masih balik ke manusia juga, nah nggak kelar-kelar itu musibah. Seandainya orang ditimpa musibah segera balik kepada Allah Ta'ala, selesai itu urusan. Tapi masalahnya kita salah jalan, salah pintu. Kita nungguin buah duren di bawah tiang listrik. Yang ada kita kesambar sama listriknya. Nah, kita minta solusi dari orang yang nggak punya solusi. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru benar. Kalau kagak, mau setahun, seabad, 1000 tahun kita duduk di bawah tiang listrik, nggak bakalan berbuah jadi duren. Waliyadzubillah min dzalik. Mau ditimpa penyakit, mau ditimpa musibah atau kebanjiran atau kebakaran, atau ada yang dipecat dari dari pekerjaannya, atau musibah naiknya harga, naiknya daging, naiknya BBM, naik ini, nunggunya di pintu Allah. Nunggunya di pintu Allah. Manusia nggak punya kuasa. Jangan salah pintu. Kalau kita nanti nunggu di pintunya Allah Ta'ala, selesai urusan. Ada lagi yang lebih simpel. Orang-orang datang ke satu ulama, ya syekh, kenapa harga daging naik? Datangnya ke ulama, harga daging naik, apa solusinya? Dibilang solusinya gampang. Arkhisu bi an la ta'kuluh. Murahkan harga daging dengan tidak memakan daging. Selesai. Lu jangan makan daging, murah udah tuh daging. Selesai. Emang kalau nggak makan daging kita mati? Ya sudah. Listrik mahal. Jangan pakai listrik. Nenek moyang kita ya 200 tahun yang lalu hidup nggak pakai listrik. Alhamdulillah keturunan sampai sekarang masih ada. Iya kan? Nabi Adam nggak ada listrik, Nabi Nuh nggak ada listrik, alhamdulillah masih hidup-hidup aja. Bayangin Nabi Nuh mengendalikan perahunya, bahteranya, semua dunia dibanjiri sama air. Dia mengendalikan perahunya itu nggak pakai BBM. Walah sebotol minyak tanah dia punya.
jalan aja. Subhanallah. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Intinya ketok pintunya Allah Ta'ala, bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk, ntar dia datang, ntar dia pergi. Kuasa bukan di tangannya mereka, di tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan mengetuk pintunya Allah Ta'ala. Tahu gak, gobulnya doa kita itu adalah bukan ketika duit datang, harta numpuk, bukan itu. Tapi gobulnya doa kita ketika Allah menyambut kita dengan ridhonya. Allah ridha kepada kita, itu udah pengkabulan doa yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian, Allah Ta'ala berikan ridhanya kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.